Oke, perkenalkan nama saya Gifford Divon Sengkei. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan hukum. Alamat tempat kuliah saya berada di Jalan Robert Wortel Mengisi 6, nomor 129, lingkungan 2, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Oke, jadi saat ini saya akan membahas tentang makalah mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya langsung saja ke titik pembahasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, arti pandangan hidup suatu bangsa. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial, budaya, agama, dan keturunan yang tertekad untuk membangun suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang tekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah-arah yang tercapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, dengan mudah mencari pemecah masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, dan membangun dirinya. Pandangan hidup suatu bangsa adalah saat yang pertama itu ada cita-cita bangsa, yang kedua pikiran-pikiran yang mendalam, yang ketiga ada gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari, kristalisasi, dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah dan telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup, terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkadang pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua. Melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad. Sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat menjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar negara. Ada juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok
manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Penjabaran dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Sini yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya dan kepercayaan. Sebagai tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, Zat yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Di sini ada yang kedua, Maha Esa. Yang Maha Esa berarti yang maha suatu atau maha tunggal dan tidak ada mempersekutukannya di esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Oleh karena adanya khususnya itu, maka tidak ada yang menyamainya dan Dia maha sempurna. Sini yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Terdiri dari ada kerakyatan yang artinya sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa. Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah. Ada juga hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran akal sehat dengan selalu mempertimbangkan suatu dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani yang murni. Upaya menjaga makna nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia, atau bisa disebut nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak tersampaikan dari kehidupan bangsa Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, merupakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang kelima, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, sampai di sini penjelasan makalah saya. Jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, karena di Universitas Pembangunan Indonesia itu ada beberapa fakultas
terdiri dari Fakultas Hukum, Teknik, Keperawatan, Sospol, Pertanian, dan Sastra. Kami tunggu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih.